Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Saputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Pada saat ini di belakang saya itu tepat namanya Pasar Blauran. Nah, pada pasar ini biasanya dibuka dari waktu sore hari hingga kurang lebih pukul 10 malam. Dan dari sini dapat kita identifikasi beberapa faktor resiko yang dapat memicu terjadinya kecelakaan ataupun kesehatan dari para pekerja itu sendiri. Berikut akan saya ulas dalam video berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor informal yang menjadi objek observasi dalam video ini adalah salah satu pasar tradisional yang terdapat di Kota Palangkaraya, yaitu Pasar Blauran. Pasar ini sekilas tak jauh berbeda dengan pasar tradisional lainnya yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat. Namun, jam operasi pasar ini cukup unik, yaitu dimulai pada sore hingga malam hari. Nah, di tengah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, terdapat pula beberapa potensi risiko kesehatan yang turut menghampiri. Oleh karena itulah, diperlukan sebuah implementasi intervensi dalam menanggulangi dan mencegah hal tersebut terjadi. Di antara faktor risiko yang diidentifikasi dari pasar Blauran tersebut adalah pertama, faktor biologis, di antaranya tertular COVID-19 maupun bakteri kontaminan yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi para pekerja di sana. Selanjutnya adalah faktor fisik, diantaranya terdiri dari penerangan atau pencahayaan yang kurang baik, suhu dingin saat malam hari, korsleting arus pendek listrik, hingga tempat berjualan yang berair atau licin. Selanjutnya, faktor kimiawi, diantaranya karena polutan asap kendaraan di pasar. Sedangkan faktor psikologis adalah kondisi stres, sedangkan faktor fisiologis atau ergonomisnya adalah karena postur atau posisi kerja yang buruk dan gerakan repetitif yang berulang. Berikut adalah gambar dari salah satu pekerja yang sedang bekerja. Nah, di sini dilakukan analisis skor REBA dan didapatkan total yaitu skor 9 dengan level resiko yaitu tinggi. Sedangkan tindakan perbaikan yang dilakukan itu perlu segera dilakukan perbaikan sehingga diberikan beberapa rekomendasi. Nah, berikut adalah cuplikan pengukuran dari antropometri dari salah satu pekerja. Kemudian dianalisis dan diberikan rekomendasi berupa susunan menu berdasarkan daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui berapa kalori energi yang dibutuhkan, berapa gram protein, lemak, dan karbohidrat yang dibutuhkan oleh para pekerja tersebut. Kemudian, kita dapat menyusun rencana menu yang dapat kita rekomendasikan kepada para pekerja di Pasar Blauran. Kemudian selanjutnya adalah proses identifikasi faktor risiko menggunakan form IBPR. Nah, formulir ini berguna untuk mendeskripsikan atau menjabarkan beberapa potensi bahaya yang kemungkinan dapat terjadi, kemudian akibat yang dapat disebabkan oleh potensi bahaya tersebut, pengendalian yang sudah pernah dilakukan, dan kemungkinan keparahan untuk menentukan kategori dan skala prioritas dalam faktor risiko tersebut. Dan kemudian ditemukanlah bahwa tertularnya COVID-19 merupakan faktor risiko dengan prioritas atau potensi risiko tertinggi dengan kategori high, sehingga kita butuhkan saran pengendalian berupa penerapan protokol kesehatan di area pasar untuk menurunkan tingkat kemungkinan keparahan dan kategori risiko penularan COVID-19. Dari beberapa faktor risiko yang diidentifikasi sebelumnya, dapat diketahui bahwa prioritas masalah potensi risiko tertinggi yang terdapat di Pasar Blauran adalah penularan COVID-19 di tengah interaksi antara pedagang dan juga pembeli. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah intervensi untuk menanggulangi hal tersebut. Adapun bentuk implementasi intervensi yang dapat kita lakukan dalam menanggulangi faktor risiko tertinggi yang menjadi prioritas tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian, implementasi intervensi yang dapat kita lakukan. Pertama adalah
mengenai sosialisasi bekerja secara aman dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, sosialisasi juga dapat dilakukan mengenai pentingnya desinfeksi kios secara berkala menggunakan larutan desinfektan dan bagaimana cara membuat desinfektan itu sendiri. Dan selanjutnya, implementasi intervensi yang dapat kita lakukan adalah mengatur jarak antar pedagang sedemikian rupa dengan jarak kurang lebih 2 hingga 3 meter sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya kerumunan ataupun jarak yang terlalu berdekatan. Sedangkan implementasi selanjutnya yaitu dapat pula dilakukan dengan membatasi dan mengatur jarak antar pembeli dengan jarak 1,5 hingga 2 meter dengan memberikan tanda ataupun patokan untuk mereka mengantri ataupun saat mereka membeli. Selanjutnya, sosialisasi untuk mandi dan mencuci pakaian ketika mereka sepulang dari berbelanja di pasar. Kemudian, implementasi selanjutnya itu dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai cara menggunakan masker yang benar. Sekaligus kita melakukan pembagian masker secara gratis kepada para pedagang yang sedang berjualan di kios mereka maupun di tempat mereka berdagang atau bekerja di pasar. Selanjutnya, implementasi intervensi yang dapat kita lakukan adalah sosialisasi mengenai pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir, sekaligus dapat pula memberikan advokasi ataupun rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk membuat dan memperbanyak tempat-tempat mencuci tangan di pasar Blauran. Semacam sosialisasi kepada para Dari cuplikan singkat tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa potensi risiko kesehatan dan keselamatan kerja di pasar Blauran. Namun, di antara beberapa potensi risiko penularan COVID-19 di pasar Blauran adalah hal yang harus menjadi prioritas dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itulah, penting untuk senantiasa menggalakkan kampanye mengenai pencegahan penularan COVID-19, memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada masyarakat pasar. Dan saran, berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk senantiasa membiasakan perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum melalui edukasi dan promosi kesehatan. Strategi penguatan, faktor kunci keberhasilan promosi kesehatan dengan output berupa perubahan perilaku masyarakat dan meningkatnya angka kepatuhan. Kemudian, pembuatan regulasi penerapan protokol kesehatan yang jelas oleh pihak-pihak terkait. Sekian, terima kasih. Semoga pandemi lekas mereda di bumi pertiwi.